Ini pertama kali saya ngomong di masjid Pak Ustaz. Takut ketagihan dan tidak bisa. Apanya jawab? Takutnya nanti kalau saya ketagihan nggak jadi dokter lagi Pak Ustaz. Kesian Pak Ustaz Dewi nanti nggak dipanggil. Jadwalnya udah diambil. Kaki saya kram Pak Ustaz. Nggak apa-apa di sini Pak Ustaz. Nggak berani Pak Ustaz dulu Pak Ustaz. Tapi saya pengen cerita dulu. Saya bukan Islam yang baik. Saya bukan Muslim yang baik. Masih banyak kurangnya saya, masih banyak yang harus saya pelajari. Saya malu kalau saya cerita di sini. Tapi mungkin saya cerita sedikit. Cerita ini diceritain oleh orang sekitar beberapa bulan yang lalu ya, hampir 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu ada seorang yang gagal berani. Jagoan banget gagal berani. Ini saya suka cerita sih sebenarnya. Mempermudah menalar sesuatu, analogi sesuatu. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang gagal berani, jagoan. Kalau berantem selalu menang. Orang segan, orang takut semua dengan dia. Terus dia bawa geng itu kan, geng dia itu memang geng jagoan. Pada suatu hari ada geng baru datang, kasih ajaran baru. Marah dia, pemuda ini. Terus dia bilang, itu siapa itu kasih ajaran baru? Dia bilang, siapa yang berani kasih ajaran sesat seperti ini? Ini ajaran sesat, dia bilang. Orang yang ajar ajaran sesat ini, pemimpinnya akan saya bunuh, dia bilang. Jadi dia mau bunuh pimpinan baru tersebut. Dia datang, dia cari pemimpin baru tersebut. Sampai di tengah jalan, dia ketemu banyak orang, dan orang ngomong dengan dia. Lu katanya, kamu jangan ngurusin orang lain, urusin aja keluargamu sendiri, urusin adikmu. Karena keluarga dan adikmu itu malah ikut ajaran yang baru tersebut. Kok aja jangan ngurusin orang lain, keluargamu aja sendiri ikut ajaran itu gitu. Tambah marah dia, bukan tambah sejuk hatinya, malah dia tambah marah, pengen dibunuh ya cepat-cepat pimpinan itu. Jadi dia datang, dia cari pimpinan itu. Selagi di perjalanan, dia banyak belajar tentang pimpinan baru tersebut. Dia banyak belajar tentang ilmunya, dia banyak belajar tentang apa yang diajarkan atau ilmu-ilmu dari pemimpin baru tersebut. Pada suatu hari dia masuk ke ruangan, dia ketemu dengan adiknya, adik iparnya, keluarga ya, dia marah besar di situ. Kalian semuanya katanya ikut ajaran sesat seperti ini katanya kan. Adiknya, adik iparnya ketakutan semua. Lalu dia pegang buku ajaran dari geng baru tersebut. Tapi begitu dia pegang buku tersebut, tiba-tiba dadanya sesak. Tiba-tiba air matanya jatuh. Tiba-tiba yang tali padat sudah ada di tangannya dihunus ke atas, tiba-tiba jatuh tangannya, tidak punya kekuatan. Dan tiba-tiba dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Dan sejak saat itu malah dia jadi panglima terdepan, malah jadi pasukan terdepan, malah jadi orang terdepan yang membela pemimpin baru geng tersebut. Pemuda tersebut Sakabumi, kalau saya tidak salah namanya Umar bin Khattab, dan pemimpin baru tersebut Nabi Muhammad. Kenapa saya cerita ini? Karena ini relate dengan saya sih. Saya juga berawal dari pembenci, saya juga berawal dari orang yang tidak suka, namun pelan-pelan jadi ada di titik seperti sekarang. Saya mengucapkan terima kasih dengan Ustaz Denny Sulaiman. Andai pada hari itu Ustaz Denny Sulaiman nganggap saya kecil, nganggap saya matanya sipit doang, nganggap saya bukan siapa-siapa, mungkin saya akan duduk di sini bikin masjid ini. Kalau suatu pada waktu itu Ustaz Denny meremehkan saya, tidak mengulurkan tangan dan tidak mengajarkan saya, mungkin saya nggak ada di masjid ini Pak Ustaz. Nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu nasib orang. Siapa yang kita bisa tebak, adik-adik yang di sana atau adik yang di sini pada suatu hari bisa bikin masjid di Jepang, bisa bikin masjid di Cina, bisa bikin masjid di Kamboja. Kita nggak ada yang tahu.
hati sebesar-besarnya, buka tangan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak membantu orang.